Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Arina dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menafsirkan surat An-Nahl ayat 9 untuk ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Sebenarnya sudah banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Salah satunya terdapat pada surat An-Nahl ayat 5-9 yang menjelaskan tentang kegiatan produksi. Dalam pandangan Islam, produksi sangat penting agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Namun yang saya akan bahas di sini adalah surat An-Nahl ayat 9 saja, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau sya'a lahadakum ajma'in, yang artinya, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki tentu Dia akan memberi petunjuk kamu semua kepada jalan yang benar. Dalam surat An-Nahl ayat 9 ini, Allah memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan produksi di jalan Allah dan tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Segala sesuatu yang diciptakan untuk manusia merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Sumber daya alam itu diantaranya terdapat di bidang peternakan, yaitu hewan-hewan ternak yang dapat diolah menjadi makanan dan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya. Ketika Allah menyebutkan sebagian hewan-hewan yang memang diarahkan untuk jalan hisi atau jalan yang dapat diraba, Allah juga mengingatkan kepada kita akan jalan yang tidak nampak atau maknawi. Dan ketika Allah menyebutkan dalam surat ini hewan-hewan ternak dan jenis lainnya yang mereka tunggangi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kegiatan ekonomi lainnya, hewan-hewan ternak ini juga membawa beban-beban mereka ke suatu negeri yang jauh dengan perjalanan yang sulit. Maka Allah berfirman, wa 'alallahi qasdus sabili, yang menerangkan agar jalan itu dipertemukan dengan jalan yang menuju kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah telah memberi kabar bahwa di sana banyak jalan yang ditempuh untuk menuju kepada Allah. Namun tidak satupun dari jalan-jalan itu yang menuju kepadanya kecuali jalan hak, yaitu jalan yang telah disyariatkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan-jalan selain itu adalah jalan yang menyimpang. Maka Allah berfirman, wa minha jair, yang bermakna bahwa ada jalan-jalan yang menyimpang dari kebenaran Allah yang membawa manusia kepada perpecahan dan kehancuran. Karena sesungguhnya Allah telah memberi kabar bahwa hal itu adalah hal yang pasti dari kebenaran dan kekuasaan Allah. Dan maka dari itu Allah berfirman, walau sya'a lahadakum ajma'in, yang artinya, dan jika Allah menghendaki, tentu Allah akan memberi petunjuk kepada kamu semua ke jalan yang benar. Nah, kaitan surat An-Nahl ayat 9 ini dengan kegiatan ekonomi adalah ketika saya ambil contoh tentang pedagang ayam, karena surat An-Nahl ini membahas tentang hewan ternak. Ada beberapa pedagang ayam di pasar yang menjual ayam yang tidak layak dikonsumsi karena ayam itu sudah busuk, bahkan sudah menjadi bangkai. Namun agar tidak ketahuan dengan para pembelinya, para pedagang ayam ini memberikan pengawet kepada ayam itu agar terlihat seperti ayam segar. Nah, para pedagang-pedagang inilah yang cara berjualannya tidak akan diridhoi oleh Allah, dan Allah tidak akan menerangkan kepada pedagang ini jalan kebenaran Allah. Karena para pedagang ini sudah melakukan kecurangan dan menyimpang dari jalan Allah yang akan membawa kehancuran kepada dirinya sendiri
jika ada pembeli yang menyadari bahwa ayam tersebut sudah tidak layak konsumsi, sehingga ayam-ayam tersebut tidak akan dibeli lagi oleh pembeli-pembeli. Nah, kemudian sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan jika Allah menghendaki, tentu Allah akan memberi petunjuk kepada kamu semua ke jalan yang benar. Sesuai dengan arti dari ayat 9 ini, jika para pedagang-pedagang ayam itu mau berubah dan bertaubat, maka Allah berkehendak dan pasti Allah akan menerangkan kepada para pedagang ini dan menuntun kepada jalan yang benar dan melimpahkan rezeki yang halal kepada mereka. Sekian penafsiran surat An-Nahl ayat 9 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.